A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, tabarakallah. Selamat menjelang persiapan menyambut berbuka tentunya para pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa Hikmah Ramadan, gimana kabarnya hari ini? Sehat galau insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang senantiasa berlimpah berkah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW yang tentu adalah inspirasi dalam kehidupan kita semua. Bagaimana kita berjuang Ramadan tentunya banyak-banyak mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Hadirin pemirsa Hikmah Ramadan TVRI Sumsel, hari ini kita akan kembali menyapa pemirsa semua yang setia. Dan hari ini Hikmah Ramadan akan membincangkan satu topik menarik tentang iktikaf. Dan insya Allah, alhamdulillah kita akan ditemani langsung oleh guru kita yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz Kurniawan. Warahmatullahi. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik pemirsa, sebelum kita akan membahas topik yang menarik bersama Ustadz Kurniawan Suhendri tentang iktikaf, kami ingatkan kepada para pemirsa bahwa beduk azan maghrib di Palembang dan sekitarnya pukul 18.04 ya. Jadi anteng-anteng baik kita sambil nyimak Hikmah Ramadan, dapat ilmu, dapat berkah insya Allah. Sebelum kita memasuki tema, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Mari kita simak pembacaan Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang akan dibacakan oleh qari'ah kita Ustazah Maryani Zaini. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa Hikmah Ramadan TVRI Sumatera Selatan, pemirsa setia, kita akan masuk langsung ke topik kita yang sangat menarik hari ini tentang itikaf. Kalau kita bicara tentang itikaf, tentu hal ini bukanlah satu yang asing lagi pada bulan suci Ramadan, di mana kita banyak mendengar nih, banyak orang di bulan Ramadan berburu. 10 hari terakhir di bulan Ramadan khususnya beritikaf, mencari program-program di masjid mana nih yang ada itikaf. Betul nggak Bapak Ibu semua yang ada di rumah? Nah, oleh karena itu kita langsung saja nih akan menyapa Ustadz. Ustadz, berkaitan dengan itikaf ini Ustadz, bagaimana Ustadz ya? Kadang banyak orang masyarakat tuh mencari tahu mungkin itikaf nih apakah harus di masjid, gimana caranya gitu kan Ustadz, atau apakah hanya sekedar lelaki saja Ustadz? Mungkin Ustadz tafadhol untuk bisa mengenalkan terlebih dahulu nih, itikaf itu seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahru syamil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin wa tahirin amma ba'd. Pemirsa TVRI Sumsel dimanapun berada, jadi benar iktikaf itu secara bahasa adalah al-muksu fil makanin. Jadi berdiam diri atau mukim atau tinggal di suatu tempat. Nah, jadi fil makan di suatu tempat. Jadi kalau secara bahasa khairan kana asran au asran. Jadi baik atau tidak baik. Jadi kalau menurut bahasa iktikaf di tempat gaplek juga boleh gitu kan. Iktikaf di tempat musik juga boleh, tapi menurut fikih bukan iktikaf yang seperti itu. Jadi kalau menurut bahasa al-muksu fil makanin fil masjid. Nah, jadi berdiam diri di suatu tempat tapi harus di masjid. Timbul pertanyaan, Ustadz, masjid yang mana? Apa masjid yang pakai sholat Jumat, ada yang tidak pakai sholat Jumat? Kalau di Timur Tengah itu kan semuanya masjid. Jadi masjid yang pakai sholat Jumat namanya Masjid Jami. Jadi Masjid Jami Al-Ikhlas, berarti dia berasal dari kata jamaah. Berarti masjid itu dipakai untuk berjamaah sholat Jumat. Tapi kalau di Indonesia, masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat itu dikatakan langgar, surau, musola gitu kan. Nah, jadi sahkah tidak kalau berdiam diri di dalam musola? Sah. Karena definisinya masjid itu adalah tempat sujud. Nah, ini diabadikan dalam Al-Quran, diperintahkan ketika di zaman Nabi Ibrahim, antahira al-bait. Jadi bersihkan rumah Allah itu untuk yang iktikaf, yang tawaf, termasuk yang ruka'as sujud, orang yang rukuk dan sujud. Jadi
di mana tempat itu rukuk dan sujud, berarti boleh. Meskipun tidak pakai sholat Jumat. Nah, jadi iktikaf di musola, di langgar atau surau itu sah. Meskipun tidak pakai sholat Jumat. Nah, sandaran iktikaf apa? Nabi beriktikaf itu 10 hari, 10 terakhir. Yang al-asrul awakhir istilah itu kan. 10 hari di bulan Ramadan. Meskipun Rasulullah di akhir hayatnya, ketika itu dia pernah beriktikaf sampai 20 hari wa isrina. Tapi riwayat yang kuat ada Rasulullah beriktikaf selama 10 hari. Jadi kalau menurut Imam Malik, iktikaf itu harus 24 jam. Jadi kalau masuk subuh, maka keluarnya juga subuh. Nah, tapi kalau menurut Imam Syafi'i, cuma sebatas satu rukun sholat boleh. Jadi ketika kita bacaan sholat ruku, Subhana rabbil azim wa bihamdi, Subhana rabbil azim wa bihamdi, Subhana rabbil azim wa bihamdi. Lebih lama dari itu, kemudian dia sholat suruk, sholat duha, itu sudah dikatakan iktikaf. Tapi kalau Rasulullah mengajarkan sepaham dengan mazhab Imam Malik, maka iktikaf itu 24 jam. Nah, syarat iktikaf adalah orangnya harus muslim. Jadi kalau orang yang tidak bersyahadat, biarpun dia tidak iktikaf, tidak ada nilai pahala di mata Allah. Jadi syaratnya harus muslim. Kemudian harus berakal. Artinya orang itu tidak gila gitu kan. Tidak hilang ingatan gitu kan. Jadi dia harus berakal. Dalam bahasa kita mumayyiz. Jadi mumayyiz itu bisa membedakan antara benar dan salah. Jadi kalau orang yang iktikaf tidak bisa membedakan benar dan salah, takutnya nanti membuat onar di masjid. Nah, kemudian bebas dari hadas. Nah, jadi tidak boleh dalam keadaan junub gitu kan. Timbul pertanyaan, Al-Quran juga mengatakan wala tubashiruhunna. Nah, jangan kau campuran istri-istrimu ketika kau dalam iktikaf di masjid. Timbul pertanyaan, masa sih orang iktikaf itu mencampur istrinya? Bisa saja kalau rumahnya dekat dengan masjid. Nah, jadi iktikaf itu bebas dari hadas kecil atau besar, tidak boleh berhadas besar, berhadas kecil pun tidak boleh. Nah, kemudian harus berniat. Jadi harus diniatkan. Jadi iktikaf itu bisa jadi wajib kalau diniatkan untuk bernazar. Kalau anakku hafal Quran 5 juz, saya akan beriktikaf. Jadi jangan mudah-mudah berjanji kepada Allah, karena itu nazar itu jadi wajib. Tapi hukum iktikaf adalah sunnah. Nah, Lalu muncul pertanyaan Ustaz, kalau begitu iktikaf ini wajar banyak yang memburu. Adakah memang keutamaannya Ustaz? Apa saja keutamaan yang bisa didapatkan oleh seseorang yang beriktikaf? Yang jelas itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Man i'takafa ma'i, siapa yang ingin beriktikaf denganku, kata Nabi, falya'takifal al-asrul awakhir. Nah, jadi keutamanya yang pertama kita cinta kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, biasanya mereka ingin memburu malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu datangnya 21, 23, 25, 27, 29. Nah, jadi mereka itu memburu Lailatul Qadar. Dan tidak bisa diakali. Jadi nanti Ustadz, saya malam 21 saya iktikaf. 22 saya tidak iktikaf, saya tidak taraweh, tidak sholat gitu kan. Kemudian 23 saya iktikaf lagi, saya sholat taraweh, sholat hajat, sholat isi, semua qiyamul lail, saya baca Quran. Kemudian 25 tidak ke masjid, 27 itu ngakal-ngakali. Itu bukan Lailatul Qadar, malah dapat Lailatul Qadar nanti. Nah, keutamanya itu akan memburu malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian ya di apa yang kita dapat dari iktikaf yang jelas memakmurkan masjid. Selama ini kan masjid itu sepi. Baik, pemirsa, sebentar Ustaz, ada telepon masuk nih, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Dari Ali Imroni, Lubuk Linggau. Oh, dari Lubuk Linggau. Silakan Pak, ingin bertanya apa nih kepada Ustaz? Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit mau tanya tentang iktikaf ini kan. Orang memang memburu iktikafnya di akhir Ramadan atau 10 terakhir di bulan Ramadan. Sebenarnya
amalan atau bacaan yang terkhusus untuk itikaf itu apa saja? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaan yang menarik sekali Ustaz. Mungkin langsung bisa dijawab. Amalan apa saja nih? Ya, yang pertama niat. Jadi niat kan nawaitu iktikaf fi hadzal masjid. Ada yang mengatakan boleh disebut misalnya Masjid Nurul Huda lillahi ta'ala. Ada yang mengatakan fi hadzal masjid Nurul Huda fi syahr Ramadan. Nah, boleh. Nah, itu pertama niat. Yang jelas ketika kita masuk masjid, doa masuk masjid, Allahumma waftah ababa rahmatika itu dibaca, kemudian diniatkan untuk membaca niat iktikaf. Kemudian amalan-amalannya Rasulullah itu banyak berinteraksi dengan Quran. Nah, jadi kalau memang Bapak yang dari Linggau ini mampu, kalau bisa setiap malam 1 juz. Kalau mampu gitu kan. Nah, caranya begini. Kalau kita tidak mampu 1 juz dibagi gitu kan. Misalnya Al-Baqarah gitu kan, dibagi 5. Kan ini setiap 5 waktu berarti 1 surat dibagi 5. Nanti Al-Imran juga dibagi 5. Nah, misalnya subuh misalnya 25 ayat. Nanti zuhur 25 ayat. Asar 25 ayat. Lama-lama selesai. Baik Ustaz. Berarti ada urutannya nih, tapi sepertinya akan ada yang lewat terlebih dahulu. Baik pemirsa, mungkin kita akan sambung lagi. Masih penasaran tentunya apa saja yang bisa kita lakukan, prosedurnya, tapi kita akan sambung setelah jeda pesan berikut ini. Memang enak minyak, Pak. Berapa? 30.000, Mister. Rupiah? Yes, only rupiah, Mister. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mister. Pendengar yang budiman, menjelang 4 hari Lebaran, masyarakat diharap untuk tetap berjaga-jaga dan tidak berkerumun. Halo, Bapak apa kabar? Bapak, aku udah mau puasa sebulan penuh loh, Pak. Sepedanya jangan lupa loh, Pak. Iya, Dit. Bapak ingat. Pak, berhenti di situ aja, Pak. Bu, yang ini ya, Bu, sepedanya. Boleh. Mari, Bu, silahkan. Berapa, Pak, yang itu? 500.000 rupiah. Alhamdulillah, rupiah yang dikirimkan Bapak mempersatukan kita. Meskipun kita berbeda kota. Layaknya rupiah yang selalu kita jaga dengan rasa bangga. Sebagai suatu simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Tahun yang lalu, kami mulai melakukan eksplorasi. Kami telah bertransformasi menjadi perusahaan energi kelas dunia. Kami ingin memberikan harapan, menggerakkan inovasi untuk masa depan. Kami persembahkan untuk Indonesia, energi bagi kehidupan yang lebih baik. Bukit Asam. Demi asa, untuk mengokohkan ketahanan pangan, Pusri hadir dalam memberikan kontribusi bagi negeri. Komitmen Pusri dalam mengoptimalkan hasil usaha dituangkan dalam hadirnya produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Beberapa produk inovasi yang berhasil dikembangkan yaitu NPK Singkong, NPK Kopi, dan NPK Sawit yang penggunaannya memberikan banyak manfaat bagi tanaman.
Baik, pemirsa Hikmah Ramadan TVRI Sumatera Selatan. Masya Allah, tadi Ustadz sudah menjabarkan tentang apa saja amalan yang bisa dikerjakan. Tadi sudah dimulai dengan niat, mengisi membaca Quran, sholat sunnah, Masya Allah. Nah, kita kembali lagi Ustadz, melanjutkan tadi. Apa saja lagi Ustadz yang bisa kita lakukan dalam rangka ibadah itikaf kita ini? Ya, yang jelas Rasulullah itu doa yang diajarkan yaitu nasyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rasulullah itu sering membaca itu ketika selesai sholat sunnah. Jadi yang kedua, itikaf itu kalau bisa jangan meninggalkan puasa. Nah ini banyak orang yang, Ustadz orang itu puasa terus tapi nggak sholat. Nah jadi itikaf itu tidak boleh meninggalkan ibadah yang wajib. Karena itikaf itu adalah sunnah. Jangan sampai dia itikaf tapi sholat fardu ditinggalkan. Nah ini masih banyak orang. Makanya kalau kita misal tidak puasa 3 tahun, 4 tahun kemudian kita bayar sambil Senin Kamis. Lalu meninggal, maka dia tidak punya utang dengan Allah. Zakat mal bukan zakat mal. Ketika dia bayar 3 tahun berturut utang dengan Allah, 4 tahun dibayar. Ketika dia meninggal tidak punya utang. Tapi kalau sholat, yang tidak sholat subuh tadi. Masya Allah. Masya Allah. Sudah ada telepon masuk kembali Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa dari mana Pak? Pak Sunario di Spring Hill, Selatan. Ya, Pak Sunario, baik. Apa nih Pak pertanyaannya nih tentang masih seputar itikaf? Ya, mau tanya dengan Assalamualaikum Pak. Ya. Siap, silakan Pak. Iya, ini kan terkait itikaf. Ini kan sudah mungkin sehari lagi ya. Nah, mungkin yang idealnya itikaf itu harus terus-menerus atau di masjid katanya ya. Misalnya 10 hari 24 jam. Nah, kalau gitu kan agak susah lah kalau kita mungkin yang ada kegiatan. Nah, ini kebetulan gini Pak Ustadz, Pak. Kan rumah saya kan nggak jauh dari masjid. Karena kita malam di masjid, terus menjelang subuh kita mungkin ya ganti baju atau mau ke belakang atau mandi. Karena di masjid kan ramai, kita balik rumah terus balik ke masjid lagi. Misalnya ada kegiatan, kira-kira boleh nggak itu Pak Ustadz? Ya, baik. Oke, pertanyaan menarik juga ya, menjadi pertanyaannya Ustadz. Jadi kalau seandainya seorang beritikaf rumahnya tidak jauh dari masjid Ustadz. Misal lagi nak balik sebentar sebelum subuh itu, apakah ini masih terhitung sebagai itikaf Ustadz? Ya, jadi kalau menurut Imam Syafi'i minimal itu kan lama dari rukun sholat. Jadi ada istilah iktikaf ngalong. Jadi paginya karena dia harus kerja untuk mencari nafkah untuk anak dan istri. Kemudian begitu maghrib dia mulai masuk masjid sampai subuh tidak keluar. Nah itu boleh saja. Karena apa? Rasulullah pernah ada suatu kasus ada sahabat yang kerjanya iktikaf terus di masjid. Kemudian ditanya, kamu punya istri, punya anak, pulang. Nah, jadi jangan sampai iktikaf terus nggak nyari nafkah untuk anak dan istri. Akhirnya anaknya terbengkalai. Nah, jadi iktikaf itu boleh keluar dari masjid asal alasannya alasan syar'i, alasan darurat. Nah, dan tidak boleh juga misalnya di masjid keluar, pergi, terus pulang, pergi, pulang. Nah, dengan alasan dia mencari nafkah untuk anak dan istri, karena itu dinilai jihad dalam Islam. Asal memang perginya tidak untuk maksiat. Nah, jadi kalau iktikaf di satu masjid, dia keluar misalnya cari makanan untuk makanan berbuka itu tidak membatalkan. Nah, jadi memang perginya memang untuk ibadah. Nah, dalam rangka mencari sahur juga misalnya. Ya boleh. Bukan berarti di masjid itu terus kalau makan dikirim Gojek, Gosen gitu kan. Nah, jadi boleh. Nah, kemudian kalau itu satu masjid, tapi kalau dia lain masjid dia berniat lagi. Seperti jamaah tabligh 3 hari di sini gitu kan. Kemudian pindah lagi ke musola yang lain. Dia mengulang niat lagi.
Makanya. Lalu Ustadz ada satu hal yang menarik. Kalau para sahabat tuh kan dia sampai menyiapkan sebelum Ramadan tuh kan menyiapkan bekal Ustadz. Adakah hubungannya Ustadz dengan orang yang mohon maaf tuh itikaf full dia 24 jam, mungkin bekal keuangan untuk keluarga itu disiapkan sebulan sebelum. Apakah itu memang sesuai petunjuk Islam Ustadz, seperti itu? Iya, idealnya begitu. Jadi kalau kita itikaf 10 hari sebelum 10 hari bulan Ramadan kita sudah siap secara lahir dan batin. Artinya istri juga ridho kita tinggal selama 10 hari gitu kan. Karena apa? Nafkah lahir dan batin itu tidak boleh dilanggar. Oke, uang bisa dikirim gitu kan, makanan bisa dikirim, tapi kasih sayang, perlindungan itu tidak bisa kirim. Jadi selagi istrinya ridho, makanya disiapkan secara lahir dan batin untuk itikaf. Oke, baik Ustaz, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Mau nanya Ustaz. Oh ya Pak, mohon maaf, dengan Pak siapa dari mana? Pak Kamil. Baik, Kamil. Baik Pak Kamil, silakan Pak Kamil. Kalau tidur di masjid kan itikaf juga Pak. Oh ya, baik. Itu aja. Itu kalau wong tidak suaka tuh. Tapi dia merayakan lebaran itu kemana hukumnya? Baik, boleh diulang sedikit Pak bagian yang keduanya? Ya puasa tidak. Tapi dia merayakan lebaran. Itu. Oke. Baik Pak ya. Oke Ustaz, yang pertama dan kedua tadi Ustaz. Boleh tak tidur? Ngomong plain banget. Tidur di masjid saat itikaf Ustaz. Boleh. Jadi di dalam yang boleh dilakukan dalam itikaf boleh tidur di masjid ya. Kalau memang itikaf itu harus tidur di masjid gitu kan. Masa itikaf tidurnya di rumah gitu kan. Nah, cuman kalau hanya sekedar tidur di masjid tapi tidak diniatkan untuk itikaf maka dia tidak dapat pahala itikaf. Jadi tidak semua orang itu tidur di masjid. Tapi orang itu belum tentu. Mungkin dia musafir gitu kan. Nah, jadi itikaf itu pertama harus ada orangnya, muslim tadi, bebas hadas, kemudian tidak berhalangan. Artinya apa? Dia memang pergi itu suami istri dan redo. Tapi kalau misalnya perempuan memang itu izin suami, jadi tidak jadi fitnah. Kenapa sih kok istrinya itikaf di masjid, kok suaminya di rumah? Nah, supaya tidak jadi fitnah harus izin suami. Yang kedua, tempat itikaf itu memang ada hijab tersendiri, ada yang tertutup, khawatirnya nanti kalau dia berganti pakaian terbukalah aurat, itu jadi fitnah. Kemudian yang ketiga, seorang perempuan yang itikaf tidak ada kewajiban, misalnya menyusui anaknya, kemudian suami sudah redo, tidak harus menyiapkan masakan untuk suami, dan suami sudah redo ada yang menggantikan. Nah 3 syarat itu boleh. Jadi kalau cuma tidur di masjid saja tidak bisa dikatakan itikaf. Kemudian tadi orang itu tidak puasa tapi lebaran. Jadi semua kita ini yang jadi paradigma sekarang gitu kan, yang beredar. Jadi semua kita boleh lebaran. Mau puasa atau tidak puasa, mau sholat atau tidak sholat, boleh lebaran, tapi belum tentu boleh Idul Fitri. Nah itu. Jadi semua kita boleh lebaran tapi belum tentu Idul Fitri. Karena apa? 10 hari yang terakhir terbebasnya kita dari api neraka karena diampuni dosa-dosa kita. Puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, maka kita seperti bayi yang baru lahir. Makanya Idul Fitri itu kembali kepada fitri. Boleh lebaran, tidak dilarang, tidak ditangkap oleh aparat pengamanan. Semua boleh. Tapi belum tentu Idul Fitri. Masya Allah, karena Idul Fitri itu hak Allah ngasih ke kita kan Ustaz ya. Ketika kita sudah berjuang berpuasa di bulan Ramadan, tentu kita akan mudah-mudahan harapannya Ustaz ya. Nah tentu Masya Allah sudah masuk telepon kembali Ustaz. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa dari mana Pak? Suami di Prabumuli. Ya Pak, dari Prabumuli, boleh mau bertanya Pak? Apa pahalanya orang yang beritikaf? Nah itu saja Ustaz. Terima kasih. Pahala. Apa Pak? Mohon maaf, mohon izin Pak, diulangi. Apa pahala untuk orang yang beritikaf? Pahala ya? Iya itu saja Ustaz. Terima kasih. Baik. Apa pahalanya Pak? Orang yang beriktikaf. Sebenarnya tadi sudah disampaikan ya. Utamaannya mirip-mirip juga Ustaz ya. Tapi boleh Ustaz mungkin ada tambahan sedikit. Jelas orang yang beriktikaf itu beda dengan yang tidak beriktikaf. Dia akan mendapat nilai plus di mata Allah. Apalagi dia puasa. Yang jelas kalau puasa
Allah mengatakan asyamuli, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan memberi ganjarannya. Maka semua ibadah di bulan Ramadan ini semuanya itu Allah yang akan memberi ganjarannya. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Nah, orang yang i'tikaf yang jelas di mata Allah itu akan spesial. Dia insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ketika turun dia tidak tidur dan tidak di rumah. Dia akan ada di masjid. Baik Ustadz, sudah ada masuk telepon kembali. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak. Dari mana Pak? Ini Pak, dari Jod Pak. Ya, baik. Bapak mau bertanya kepada Ustadz, silakan Pak. Boleh udah bertanya di luar tema Pak? Ya, silahkan. Iya Pak, mau bertanya. Saya ini Pak sering berpuasa. Sering Berpuasa. puasa. Puasa di bulan Ramadan. Tapi Pak, istri saya sering mengganggu di kamar. Oh, sering mengganggu di kamar. Iya, jadi hukumnya gimana Pak puasa saya itu Pak? Ya, baik. Ini konteksnya mungkin mengganggunya banyak sisi ya Pak ya. Yang mengganggu itu siapa tuh? Istrinya. Oh. Ya, lebih ke komplitnya berarti ini Pak ya, mengganggunya dalam hal apa nih Pak? Jawil-jawil. Menggoda. Oh, menggoda. Ya salam. Berarti istrinya termasuk hiper ini. Baik Ustadz, bagaimana Ustadz terkait orang yang seperti ini? Iya, begini ya Pak, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Ini para suami yang istrinya agak genit gitu kan. Jadi kalau yang namanya si siang hari punya istri genit, ya suka minta peluk, minta cium, selagi itu tidak bertukaran-tukaran ludah maka tidak batal. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah apa? Menaruh sesuatu di lubang mulut. Salah satunya lubang mulut. Nah, yang membuat batal adalah ditelan. Nah, bagaimana kalau nelan ludah? Nelan ludah tidak batal dengan syarat. Yang pertama, ludah kita sendiri. Yang kedua, ludah itu tidak bercampur dengan kopi, es krim, dan yang lain sebagainya. Kemudian ludah itu masih di dalam mulut kita. Jadi kalau iseng ludah itu ditaruh di gelas, dikumpul-kumpul lalu taruh di kulkas. Kata Ustadz kan ludah sendiri. Jadi es ludah diminum, itu batal. Jadi suami istri boleh bercium asal tidak bercampur dengan ludah. Tidak tukar-tukaran ludah maka dia tidak batal. Atau menyentuh bagian sensitif perempuan, maka selagi dia hanya menyentuh maka tidak batal. Nah, yang membatalkan adalah berhubungan suami istri di siang hari. Baik sebentar atau lama, baik keluar sperma atau tidak keluar sperma, maka itu batal. Nah, terus mengeluarkan sperma dengan sengaja. Ustadz, kalau saya ketika zuhur, saya tidur, terus mimpi basah, apakah batal? Kalau tidak sengaja tidak batal, asal ketika bangun harus mandi junub. Karena tidak mungkin kita puasa, ibadah Ramadan dalam keadaan junub. Kemudian kalau dia tidak mandi wajib, berarti kan tidak bisa sholat asar. Nah, jadi itu yang pertama Bapak. Selagi Bapak bisa menahan, jangan sampai berhubungan seksual, terus tukaran-tukaran ludah, maka tidak batal. Nah caranya apa? Ya kalau di siang hari dihindarilah istri seperti ini kan. Nanti kalau sudah habis maghrib bisa dirapel gitu kan. Jadi mungkin ada satu pengkondisian ya untuk istrinya Pak ya. Jadi itulah hebatnya kita orang berpuasa, istri halal pun masih nunggu habis maghrib. Tahu tempe, cendol dawet, pempek, tekwan dan lain sebagainya, itu halal. Tapi ketika kita puasa, nunggu azan maghrib baru boleh disentuh. Itulah hebatnya kita puasa. Yang halal pun kita bisa menahannya, apalagi yang haram. Itulah ibadah puasa. Berarti ini hikmahnya sangat besar nih. Ramadan menyuruh kita, yang halal saja disuruh ditunggu, ada waktunya. Apalagi yang haram tentunya. Baik, pemirsa, Masya Allah kita sudah di ujung. Pemirsa semua, baik Ustadz mungkin ada kesimpulan tentang topik kita hari ini, boleh disampaikan sedikit Ustaz. Ya, jadi kesimpulan adalah iktikaf itu adalah al-muksu fil makanin, berdiam diri di sesuatu tempat yang jelas fil masjid. Boleh di surau, boleh di langgar, boleh masjid jami atau masjid yang tidak jami. Yang kedua, perempuan boleh iktikaf asal 3 syarat, yaitu sudah izin suami, kemudian tempatnya tidak menjadikan tempat yang fitnah, artinya harus ada ruangan yang bisa tertutup, tidak membuka aurat, dan yang ketiga
tidak ada kewajiban seperti menyusui anaknya dan suaminya redo tidak untuk dilayani. Kemudian iktikaf bagi yang mampu seperti Rasulullah tidak keluar masjid sampai 10 hari silakan. Tapi kalau yang saya Ustadz pegawai negeri, kalau saya 10 hari nggak kerja, boleh siang kita kerja, malam tetap iktikaf. Jadi tidak mengurangi rasa takzim kita kepada iktikaf, kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir niat iktikaf itu karena apa? Anggap Ramadan ini adalah mau Ramadan terakhir. Karena tidak ada jaminan bagi kita untuk bertemu dengan Ramadan yang penuh ampunan ini, dengan penuh maghfirah, dengan penuh rahmat, dengan penuh kesucian. Tidak ada jaminan bagi kita karena boleh jadi kita yang meninggalkan Ramadan atau Ramadan yang meninggalkan kita. Kalau Ramadan yang meninggalkan kita mungkin tahun depan kita kiamat. Tapi kalau kita yang meninggalkan Ramadan mungkin kita sudah pindah ke alam barzah. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, pemirsa semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah topik tentang itikaf pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan hikmah Ramadan kita tentang itikaf hari ini tentu memberikan nilai-nilai yang penting dan siap untuk kita amalkan di dalam kehidupan. Itikaf tentu mudah-mudahan dengan harapan bagaimana kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memperbanyak ibadah seperti tadi yang sudah kita bahas, membaca Al-Quran, memperbanyak sholat, memperbanyak istighfar, dan bagaimana kita berjuang semakin dekat kepada Allah. Mudah-mudahan itikaf kita di bulan Ramadan ini menjadi berkah dan menghantarkan kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Reno Anugrah Pratama. Sampai berjumpa di program Hikmah Ramadan di esok hari di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.